Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga bahagia, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian anugerah, memberikan kalian petunjuk dan bimbingan, dan memberikan jalan keluar apabila kalian berada dalam suatu kesulitan. Ya, tema kali ini adalah yang tidak disangka akan terjadi di hidupmu. Jadi sesuatu ini tuh kamu nggak nyangka gitu loh akan terjadi. Ya, misalnya aku nih gak nyangka ternyata aku berada di sini sekarang, punya YouTube channel ya, terus dimana aku juga berada di ranah spiritual kayak gitu ya. Nah, sekarang ada di dua file ini ya, apa sih yang tidak kamu sangka terjadi di hidupmu, tapi ini pastinya sesuatu yang baik ya, kan semesta akan membawakan kamu kemana seharusnya mengarah ke suatu kebaikan, untuk kerehan, bahagia, dan cintamu. Aku siapkan dua file ya. File satu ini Green Aventurine. Oke. File kedua ini Aquamarine. Hijau dan biru. Dan nanti untuk tarotnya, yang satu pakai light seer ya. Yang satu lagi, yang file 2 pakai Zilith Tarot. Dua-duanya aku pakai mini pocket deck ya. Oke. Tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok. Disarankan ke personal reading kalau mau lebih detail ya. Nomor WhatsApp-nya nanti banyak lewat. Di box deskripsi juga ada nomor tersebut. Plus di sana juga ada, di sini menit keberapa, di sini juga di menit keberapa. Kamu tinggal tinggal klik yang nanti angka menit dan detiknya yang warnanya biru. Oke, lovelies, bagi kalian yang baru, hai yang baru, dan bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause saja videonya. Aku akan mulai dari pas 1 ya. Bye. Halo pas 1, tadi kamu pilih Green Aventurine ya. Kita simpan di sini ya, lovelies. Ini kita agak panas. Aku simpan di situ ya. Oke, kita akan mulai mengenai yang kamu gak nyangka akan terjadi di hidupmu ya. Kita lihat di oracle-nya ya, lovelies. Oke, ini tentang moving forward ya. Kalau ilustrasinya ada sunset atau sunrise ini ya. Depth, tentang kedalaman. May you go immerse and go deeper. Semoga kamu menyerapi segala kejadian di hidupmu, dan semoga kamu menjadi lebih dalam, menjadi lebih kuat, menjadi lebih tangguh gitu ya, sehingga apa yang terjadi di kehidupanmu itu kamu kayak udah bisa menyelami gitu loh, dan kamu kayak udah menyerapi energi-energi positif yang terjadi di hidupmu. Walaupun bisa saja yang terjadi di hidupmu, misalnya ada kekecewaan, misalnya ada sesuatu yang nggak bisa kamu raih, ada yang udah kamu raih terlepas dari tanganmu, bisa cinta, bisa harta, bisa kedudukan, bisa pertemanan, persaudaraan ya. Nah, depth, jadi artinya yang mungkin nggak kamu sangka akan terjadi hidupmu adalah suatu kedalaman berpikir, suatu kedalaman spiritual, suatu kedewasaan yang kamu gak nyangka kamu bakal sedewasa itu, karena mungkin ya ya kamu kayak nyantai-nyantai gitu, atau mungkin kamu maaf ya, bisa saja ya kayak aku dulu lah, urakan, pecicilan kayak gitu ya. Nah, ini yang gak disangka akan terjadi di hidupmu, yaitu kamu punya kedalaman berpikir, punya kedalaman spiritual gitu ya. Coba kita lihat di oracle satu lagi, The Wolf and Rosehip Guardianship, tentang suatu bimbingan ya, atau tuntunan, perlindungan dan tuntunan ya. Serigala dan Rosehip. Sebentar ya, lebih sebab aku baca di buku guidebooknya ya. Sebenarnya di Guardianship ini tentang apakah ya, sebentar ya. Oke, lovelies, ternyata di sini kan ini tentang serigala. Serigala kan itu tentang protecting ya, tentang apa, melindungi packnya dia gitu, melindungi keluarganya dia. Dan Rosehip ini adalah tentang komitmen, tentang kesetiaan, tentang simbol cinta. Jadi artinya di sini adalah kombinasi dari serigala dan Rosehip ini adalah tentang kasih sayang ya, tentang keluarga, tentang cinta, tentang
nurturing apa ya, memelihara kamu, tentang pemeliharaan, juga tentang memberikan yang terbaik. Dan karena apa? Di sini ternyata ya guardianship ini adalah kamu ini bisa saja terpanggil atau emang di satu titik itu kamu nanti jadi mentor, jadi kayak beacon ya, jadi kayak mercusuar gitu loh. Yang aku lihat dari energi guardianship ini. You are called to be a mentor. Who among your pack might need your counsel, taking a leadership role in community activism in another way to lead like the wolf. Oke, berarti memang kamu ini ya bisa dimungkinkan yang nggak kamu sangka terjadi hidupmu ada kamu jadi leader of the pack, jadi pemimpin, jadi mentor, jadi beacon, yaitu kayak mercusuar itu kamu menunjuki orang-orang yang pernah tersesat. Karena di sini aku lihat kamu itu akan punya yang nggak kamu sangka-sangka kekuatan jiwa, kedalaman spiritual yang juga dimana selain itu kamu punya cinta, punya banyak hal yang bisa kamu berikan, yaitu apa ya, kayak caring gitu ya, kayak menjaga mereka, menuntun mereka agar mereka tidak tersesat, seperti itu ya. Tersesat maksud di sini adalah dalam suatu kehidupan, dalam mengambil langkah, dalam mencari senderan gitu ya. Oke. Unappreciated. Oke, ini dari Sacred Feminine Oracle. Oke ya, aku harus lihat dulu ini kategorinya. Maksudnya ada banyak kategorinya tuh, nggak banyak sih, ada berapa ya? Wounds. Oke, artinya dalam perjalananmu nanti ya, nanti ini lovelies, bahwa kamu nanti kan di sini aku lihat yang nggak kamu sangka itu kamu jadi seorang mentor dan kamu punya kedewasaan loh, jadi pemimpin. Bisa saja kamu dianugerahi satu bakat-bakat tertentu untuk menyembuhkan bakat-bakat empat, bakat-bakat mungkin apa ya, kayak clairvoyant, clairsentience, bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan hal-hal yang mungkin orang nggak bisa rasakan gitu ya. Nah di sini kamu ini ya pernah mengalami suatu hal di mana kamu nggak dihargain. Ada luka di mana luka ini bisa aja suatu trauma ya, di mana dalam ini lukanya gitu lovelies. Jadi di sini ya bisa saja juga luka ini yang terjadi diakibatkan suatu ujian kehidupan, suatu karma dimungkinkan dari masa lalu, atau kamu ada inisiasi semesta yang dimana inisiasi semesta itu membuat kamu jadi lebih dalam, lebih kuat, punya bakat-bakat spiritual dimungkinkan ya, seperti itu yang aku lihat, punya cinta yang dibagikan seperti itu. Tapi unappreciated ini adalah energi dimana kamu akhirnya meningkatkan rasa percaya diri dulu. Karena di sini merah, ini energi root chakra kamu punya drive gitu loh, kamu punya keinginan untuk maju, kamu ingin bahwa oke, dulu kamu nggak dihargain, oke, dulu kamu dicuekin, oke, kamu pernah terluka kayak difitnah atau kayak dijatuhkan, tapi kamu bisa bangkit, kamu bisa melukai luka itu di dirimu oleh kamu sendiri, dan ke depan kamu bisa menyembuhkan luka-luka orang yang datang kepadamu gitu loh. Itu yang nggak disangka untuk pile 1 ya. Coba aku lihat di tarotnya ya lovelies, yang tidak disangka terjadi di hidupmu. Aduh maaf ya. Oh iya, pernah ada satu pengkhianatan kalau aku lihat ya di 7 of Swords, 7 pedang. Ntar ya lovelies, biar nggak miring-miring. Ya, ada suatu keruntuhan atau kayak ada suatu hal besar terjadi di hidupnya, dan itu menginisiasi kamu untuk punya kekuatan jiwa sebagai pemimpin, sebagai mentor, sebagai mercusuar. Kamu kalau sebagai mercusuar ya, a beacon itu apa sih? Kamu berdiri di tengah laut, itu laut bisa jadi badai, tapi kamu nggak bakal jatuh gitu loh, karena kamu udah melewati badai yang terjadi di hidupmu. Jadi kamu kuat berdiri. Nah itu kamu. Jadi ibaratnya kamu menjadi petunjuk bagi nelayan-nelayan, perahu-perahu yang lewat di kegelapan, di malam hari, di
suatu badai, misalnya seperti itu ya. Mungkin kamu menuju ke sini, mungkin udah ada yang jadi gitu loh, mungkin udah ada yang jadi. Ya, energi wound atau energi lukanya itu aku sih lihat ya, kencang ya energinya, kayaknya lukanya nggak main-main gitu yang aku lihat. Nah, yang nggak disangka terjadi di hidupmu, atau mungkin ya kalau yang ini bisa saja udah kamu sangka dan kamu emang menginginkan itu, ada kamu dijaga di finansialmu, kamu dijaga di rezekimu, agar kamu menjalankan ini pasti nggak mudah. Menjalankan seseorang yang harus jadi mercusuar, seorang yang menjadi mentor nantinya tuh kamu butuh bekal, dan kamu akan dijaga di sini. Dan kamu juga akan bisa menjaga dirimu agar kamu punya suatu tameng untuk energi positifmu ya. Di sini juga 9 piala ini kamu bisa bahagia karena kamu punya bekal. Jadi ada kucuran rezeki yang gak kamu sangka-sangka itu juga terjadi di hidupmu. Walaupun seperti aku lihat di sini ya, memang terjadi keruntuhan di hidupmu. Kamu mulai lagi dari titik nol, kamu terjatuh, banyak fitnah, banyak yang membuatmu terjatuh. Tapi ini adalah bekal untuk menjadikan mental kamu kuat banget. Gitu Pak Satu. Makasih banyak ya sudah nonton. Kasih like, kasih jempol, bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih aquamarine ya. Oke, sekarang kita lihat mengenai yang tidak disangka berikutnya tuh terjadi di hidupmu atau datang di hidupmu ya. Oke, kita buka oracle-nya dari Sea Soul Oracle tentang magic, keajaiban. May you flow with the divine. Oke, ini adalah tentang moving forward. Oh, bukan. Tentang ya, tentang gratitude. Oke. Di sini magic ini ada suatu keajaiban yang nggak kamu sangka-sangka terjadi di hidupmu. Dan kamu sepertinya kalau aku lihat, may you flow with the flow, semoga kamu kayak mengalir bersama the divine ya. Nah, di sini sih artinya kamu bisa yang nggak disangka terjadi di hidupmu adalah kamu bisa terkoneksi dengan alam semesta gitu ya. Kamu terkoneksi dengan diri sejati kamu, kamu mengenal diri sejati kamu, kamu menemukan diri sejati kamu. Coba aku lihat di the woodland warden ya. Oke, ini adalah the bat and hellboar. Intuition, ya tentang intuisi ya. Coba aku pastikan di bukunya ya, Lovis, di buku di guidebooknya. Coba ini nomor berapa nih? 19. Sebentar ya, Lovis, sabar ya. 19. Oke. The Bat and Hellborn. Bats are guardians of the night. Jadi si bat itu apa? Kelelawar ya. Kelelawar ini kan dia adalah penjaga malam, penjaga sang malam, merepresentasikan mimpi, visi, dan subconscious, alam bawah sadar kamu ya gitu. They show us how to access our mystical side ya. Jadi ini adalah bahwa kamu akan memasuki suatu ranah di dirimu di mana kamu tuh kayak lebih mistik gitu ya. Maksud mistik di sini bisa mendengarkan kata hati, maksud aku ya gitu. Nah, sedangkan si hellebore ini adalah tanaman langka ya, berkembangnya itu nanti di musim dingin. Ini juga melambangkan suatu tentang emosi, tentang intuisi juga. Oke, dan ini juga bisa saja pesan kalau kamu berada di satu titik merasa, aduh boro-boro terkoneksi dengan semesta, boro-boro terkoneksi dengan intuisi, jadi sepertinya mungkin kamu mengalami sesuatu yang enggak mengenakan. Nah, coba belajar mendengarkan kata hati. Coba mendengarkan kata hati dan berserah kepada Tuhan tuh mau membawa kamu kemana, semesta tuh mau membawa kamu kemana, dan disitulah kamu bisa mendengarkan kata hati gitu ya. Oke, coba kita lihat di
Sacred Feminine Oracle Wise. Oh, oke, coba aku lihat di buku guidebooknya juga ya, Lovelies, karena ini tuh banyak ininya, banyak apa sih namanya tuh, ada arch apa sih namanya tuh, ada 6 kategori. Nah, si 31 ini Wise ini kategorinya apa ya? Archetype maksud aku tadi ya. 31 ya, Lovely, sabar ya. Kita sama-sama belajar. Aku di sini menempatkan diri bukan seseorang yang tahu tentang kehidupan hanya karena bisa baca tarot ya. Sini kita sama-sama belajar. Oh, oke, resources and qualities. Comprehension, maturity, perspective. Oke. Jadi sepertinya kalau aku lihat di sini ya, yang enggak disangka terjadi di hidupmu adalah dibalik semua ketakutan, dibalik dulu kamu kayak buta gitu ya tentang kehidupan, dibalik kamu pernah mengalami suatu kesulitan, kamu akan mendapatkan keajaiban-keajaiban banyak di hidupmu. Salah satu keajaiban itu adalah di diri kamu. Kamu adalah keajaiban itu sendiri. Misalnya, bukan berarti kamu ini ada bakat spiritual, tapi bisa saja emang kamu ada bakat spiritual, tapi hal-hal yang ajaib terjadi. Misalnya kamu, misalnya nih ya, terakhir biasa aja, orang biasa, di karir pun biasa juga. Nah, ada sesuatu terjadi di hidupmu dan di situ kamu belajar mendengarkan kata hati, belajar berserah kepada Tuhan di balik suatu kejatuhan, dan disitulah semesta bekerja dan membuat suatu keajaiban. Misalnya tadi kan kamu jadi contohnya kamu orang biasa aja gitu, tapi ke depan kamu punya keajaiban, misalnya kaya raya, ajaib. Misalnya kamu punya rumah yang dulu kamu nggak mimpi punya rumah sebesar itu, secanggih itu, misalnya kayak gitu ya. Oke, coba kita lihat ya, karena di sini intuition juga mengartikan kamu punya intuisi kuat dan kamu nggak nyangka kamu punya pasti sedalam itu bakat kamu. Kamu bisa tahu apa yang akan terjadi, kayak claircognizant gitu loh. Tapi kamu udah merasa males gitu kemana gitu diajakin teman, karena apa? Ternyata di sana macet, atau ternyata di situ ada suatu kejadian yang nggak ngenakin, dan kamu kayak tahu gitu itu bakal terjadi seperti itu ya. Dan ada Wise di sini, burung hantu lambangnya, yang artinya sih kalau aku lihat kamu jadi orang yang bijak. Mungkin dulu kamu orangnya biasa aja, kamu nggak merasa bakal jadi orang yang bijak ya, punya wisdom atau ya punya kebijakan, punya wisdom ya, pembelajaran dari kehidupanmu, dan kamu jadi orang yang kayak orang tuh nanti ngelihat kamu tinggi gitu, ngelihat kamu lebih bijaksana walaupun mungkin kamu masih muda gitu, Lovelies. Sebenarnya ini kayak nyambung sama PAL 1 loh, Lovelies, coba kamu lihat aja ya. Jadi dari suatu kejadian kehidupan yang gak ngenakin ini, aku lihat kamu punya cara pandang beda dari orang-orang gitu, karena kamu wise. Orang melihat hanya 10 meter, kamu udah 100 meter gitu. Jadi kamu bisa punya cara pandang beda yang jauh lebih dalam gitu. Oke, ada Prince of Wands, Ace of Swords. Oke. Satu pedang ya. Oh iya, The Hierophant. Satu lagi ya, Lovelies. The Lovers. Oke. Nah, yang nggak disangka terjadi di hidupmu adalah kamu punya suatu keharmonisan dengan semesta. Misalnya, semakin lama kamu bisa merasakan banyak pertanda datang ke kamu, melihat angka kembar, kejadian beruntun, dan kamu udah seperti merasa, oh besok tuh kayak gini deh, atau besok itu kayak misalnya gini, kamu kok kayak males ya pergi ke satu tempat, dan ternyata emang ada kejadian seperti yang aku cerita tadi. Atau kamu ada orang datang dan kamu merasa ini orang kayaknya niatnya nggak baik deh. Nah, seperti itu, sesensitif itu kamu nanti ya. Itu kamu nggak nyangka, karena mungkin dulu kamu orangnya biasa aja, atau ada yang pecicilan kayak gitu ya. Nah, di The Hangman ini memang kamu punya cara pandang beda, yang beda dari orang, bisa mematahkan dogma-dogma yang ada, dogma-dogma yang ya sekarang sih banyak yang menyesatkan ya gitu. Dan aku lihat juga di sini ada Prince of Wands, ada Ace of Swords. Ini tuh kamu kayak terlahir menjadi kamu yang baru, yang dulu kamu misalnya
sorry ya, kayak pecicilan misalnya kayak aku gitu ya. Tapi besok-besok tuh kamu, meskipun kamu masih ceria, meskipun kamu masih sama dilihat teman-teman, tapi kamu punya kedalaman, kedewasaan spiritual yang dalam gitu loh. Dan orang nggak nyangka. Biasa kamu mungkin jadi lebih pemilih. Emang kamu berteman dengan siapapun, tapi kamu milih untuk yang dekat gitu. Kamu lebih suka hang out sama teman-teman yang sefrekuensi, membicarakan hal-hal yang membuat orang positif. Jadi bisa saja kamu sekarang ini kayak malas nonton TV yang beritanya gosip mulu, hoax mulu. Jadi kamu lebih apa ya, satu pedang ini bisa saja ilmu tuh datang ke kamu, knowledge tentang kebijaksanaan, tentang kehidupan banyak datang ke kamu dan kamu serap. Karena kamu nanti jadi orang bijak. Nah, di sini the lovers ya, mungkin yang nggak disangka terjadi di hidupmu ada keserasian. Semua tuh mungkin gini, kehidupanmu ini kayak ibarat puzzle tuh. Dulu udah mau jadi nih puzzle, tak langsung berantakan, nggak tahu kemana itu ya si puzzle itu. Nah, ternyata semasa itu ngebubarin puzzle kamu yang lama karena nggak bagus, nggak cocok gitu, ada yang lebih bagus ya. Nah, ternyata nanti itu ada yang lebih bagus. Jadi indah banget pada waktunya. Ada satu keindahan, keajaiban yang kamu nggak nyangka. Nanti kamu tulis aja. Bisa saja The Lovers ini jodoh bagi kalian yang menunggu jodoh. Jodoh yang memang membantu kamu dan bersama membawa cahaya kembali ke bumi kalau aku lihat. Gitu. Begitupun di Hierophant ya, kamu menjadi seorang yang bijak, seseorang yang nanti tuh orang ngelihat kamu sebagai suatu panutan, sebagai suatu contoh gitu. Dan kamu menjadi dan mengenal diri kamu sendiri. Itu sih yang aku lihat untuk file 2 ya. Makasih banyak ya file 2 sudah nonton, kasih love, kasih jempol, bye.